Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia. Selamat tahun baru 2021. Kita mulai tahun ini dengan semangat, dengan harapan, dengan banyak hal baik yang kita harus optimiskan. Kita selalu punya pilihan dan saya pribadi selalu memilih untuk optimis apapun yang terjadi di negara tercinta ini. Kita sebagai anak muda harus optimis. Karena optimis membuat kita punya harapan ke depan. Teman-teman, akhir tahun lalu saya mendapatkan tamu ya, virus kecil nggak kelihatan. Saya bagian dari pandemi, saya menjadi tamu, saya mendatangkan tamu yaitu COVID-19. Ya, saya alhamdulillah 2 hari lalu setelah 37 hari berjuang melawan COVID-19 diberikan kesembuhan sama Tuhan dan nggak sabar pengen menyapa teman-teman semua ya, sekaligus momentumnya awal tahun. Singkat di video pada malam hari ini, jadi saya usahakan sih mulai 2021 bikin video sesering mungkin. Saya bikin videonya malam, habis ibadah, habis menyelesaikan pekerjaan di kantor, baru melakukan hal-hal yang sifatnya menyampaikan pesan ke teman-teman seperti ini. Nah, ada satu hal yang saya perhatikan, yang saya amati beberapa bulan kemarin, bahkan setahun kemarin gitu ya. Kita diskusi tentang fenomena orang muda hijrah ke industri pendidikan. Dan ini saya tambah bersemangat ketika memang di lingkaran pertemanan yang mana saya kenal beberapa sosok muda yang sebelumnya ada di domain non-education, tiba-tiba kemarin baru diangkat menjadi CEO di salah satu institusi perguruan tinggi. Yang sebelumnya ada juga diangkat sebagai rektor muda yang mana dia sebagai profesional dan di saat yang bersamaan dia diangkat menjadi rektor dan mendapatkan amanah untuk melakukan transformasi di perguruan tinggi dengan pendekatan kekinian. Lalu ada juga sosok-sosok muda ya, dalam artian orang muda tuh saya bagi dua dalam diskusi kita pada malam hari ini. Orang muda sebagai orang-orang yang memang punya kapabilitas strategik, merubah transformasi dunia pendidikan, merubah mindset, menghadirkan culture yang baru, menghadirkan nuansa baru dalam dunia pendidikan, hingga akhirnya bisa mendukung outcome dari rencana Menteri Pendidikan yang sekarang, yaitu program Merdeka Belajar. Nah, orang muda yang kedua adalah dosen. Nah, ini juga menarik teman-teman. Kalau saya ambil data statistik ya, saya nyontek nih dari buku statistik perguruan tinggi tahun 2008, 2 tahun lalu, tapi saya pikir angkanya tidak terlalu jauh. Yang menarik adalah berdasarkan data ketika itu 2008 ya, dari total 4.500 kampus lah kurang lebih ya, itu kurang lebih segitu. Nah, jumlah dosen yang usianya belum genap 25 tahun itu lebih dari 1.000 jumlahnya. Dan sekarang udah 2021, berarti 3 tahun setelah riset ini dilakukan, jumlahnya sudah bertambah. Dan ini tidak hanya sekedar angka statistik, saya melihat hampir di semua perguruan tinggi itu banyak dosen-dosen muda. Ya, tapi yang menarik dari sini adalah teman-teman yang tadinya tidak tertarik untuk menjadi dosen karena melihat akhirnya profesi dosen adalah profesi yang banyak kebaikan di sana, banyak berkah lah, banyak hal-hal baik lah. Akhirnya akhir tahun kemarin pun saya banyak sekali menerima pertanyaan, Van gimana cara jadi dosen? Gue mau dong jadi dosen, kayaknya jadi dosen seru. Gue mau resign, gue mau jadi dosen aja, kayaknya jadi dosen seru. Gue mau kuliah S2 deh supaya bisa jadi dosen. Gue mau kuliah S3 dulu, abis itu gue lanjut lagi jadi dosen deh. Jadi ntar ketika ngajar bisa fokus, bisa ngajarnya fokus, menelitinya fokus, lalu melakukan pengabdian masyarakat juga fokus gitu. Nah, jadi buat saya ini adalah kabar baik untuk Indonesia. Kenapa? Karena anak mudanya sudah ada personal calling untuk memajukan pendidikan Indonesia dan ini indah sekali. Buat saya sangat indah. Berjibaku dalam ranah intelektual berarti merubah pola pikir, behavior dan akhirnya
dalam waktu yang panjang ke depan, insya Allah akan hadir generasi-generasi yang lebih beradab, yang lebih punya kualitas, dan bisa membawa bangsa ini jauh lebih besar. Dan satu-satunya tools yang bisa membuat Indonesia lebih baik, dan saya selalu bilang ini adalah hanya dengan jalur pendidikan. Kita memperbaiki kualitas generasi dengan pendidikan. Jadi orang muda yang pertama, golongan para pemangku kebijakan, para CEO, para rektor, para petinggi-petinggi, harus memimpin dengan keteladanan. Yang pertama, memimpin dengan keteladanan. Kedua adalah memimpin dengan kerendah hatian. Karena buat saya, pendidikan adalah ranahnya orang-orang yang rendah hati. Ranahnya orang-orang yang tidak haus belajar. Ya, jadi kita mungkin detik ini pun berkontemplasi. Ketika kita berikhtiar, berprofesi dalam dunia pendidikan, hilangkan arogansi. Tidak ada kata cukup, tidak ada kata saya paling, tidak ada merasa paling junior. Bahkan pengalaman saya selama hampir 11 tahun saya menjadi dosen, baru 11 tahun lah, belum lama kalau dibanding senior-senior. Itu profesor yang saya look up sekali, makin ilmunya dalam, makin ilmunya tinggi, itu justru semakin humble, semakin bisa menghargai orang lain, tidak menganggap remeh orang lain, tidak mencari musuh pada orang lain. Dia justru gimana caranya ilmunya bisa tersebar ke generasi berikutnya sebelum mungkin ketika ia nanti tidak ada lagi di dunia ini. Itulah esensi pendidik. Saya beberapa minggu lalu juga sempat nonton video, ada salah satu profesor tertua di dunia Fakultas Ekonomi, Profesor Subroto kalau saya tidak salah. Beliau usianya kalau nggak salah sudah di atas 94 tahun. If I'm not mistaken, he is 97. Kalau salah mungkin mohon dikoreksi. Beliau tidak mengenal kata pensiun, karena dalam pendidikan tidak ada kata pensiun. Itulah yang membuat beliau awet muda hingga umur 97 tahun, masih mengajar, masih menjadi narasumber, dan masih penuh dengan kebermanfaatan. Jadi yang dimaksud dengan orang muda di industri pendidikan, please guys, jangan mudanya aja, jangan muda dalam usia geografi, usia fisiologi saja, tapi muda dalam semangat, muda dalam memberikan spirit baru. Dan saya menyambut baik sekali lagi video pendek ini nggak lama-lama. Jadi buat teman-teman yang saat ini mendapatkan amanah ya sebagai pemangku kebijakan perguruan tinggi, kita percaya dan kita menaruh harapan besar terhadap hadirnya banyak perubahan di industri pendidikan. Yang kedua, untuk para dosen muda, terus belajar, terus mendengarkan. Peran dosen muda saat ini sebagai fasilitator, sebagai mentor, berada di tengah, sehingga harus mampu memiliki connectivity yang sangat dalam dengan mahasiswanya. Mahasiswa adalah mitra belajar kita, bukan anak buah kita, bukan anak yang bisa kita perlakukan seenak kita, tidak. Karakternya sudah berubah, sehingga karakter dosennya pun juga harus berubah. Yang terakhir adalah ketika kita bicara tentang kebijakan-kebijakan baru dari kegiatan pembelajaran luar kampus ya, seperti mengajar di sekolah, magang, proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, dan terakhir proyek kemanusiaan. Ini semua hanya bisa terjadi ketika semuanya bersinergi dan berkolaborasi. Dalam menghadirkan kesuksesan dalam dunia pendidikan, tidak bisa sendirian. Semua elemen harus bersatu, harus menurunkan ego, harus saling membuka telinga, harus saling memberi saran, tentunya dengan sopan, santun, rendah hati, memanusiakan, dan menghargai. Karena pendidikan sejatinya adalah suci, bersih, dan putih. Kita sama-sama kembalikan itu, kita sama-sama berikhtiar, dan fokuskan untuk dunia dan akhirat. Insya Allah, terakhir, sesuatu yang hadir dari hati akan sampai ke hati. Jadi, jadilah pendidik, jadilah insan-insan intelektual yang melakukan aktivitasnya dengan hati. Sukses, selamat menyambut 2021, tetap semangat dalam ujian pandemi yang panjang, insya Allah kita semua dapat pembelajarannya. Saya Taufan Akbari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.